Mohon maaf ya pemirsa, karena semangat motovlogging di pagi hari, jadi lupa deh pasang mikrofon si GoPro. Jadi, vlog kali ini kita pakai dubbing aja ya. Selamat menonton guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan gue Inul Motovlog. Bagaimana kabarnya nih guys? Mudah-mudahan dalam keadaan baik dan sehat ya, plus lancar rezekinya. Tapi bagi anak motor, kayaknya agak kurang kondusif lagi dunia permotorannya. Karena polisi lagi gencar-gencarnya razia knalpot dan lampu bilet. Nah lol, jadi gimana guys? Masih amankah motornya? Ataukah lagi sembunyi dulu motornya sampai benar-benar aman dan kondusif lagi situasinya? Atau bodoh amat aja, kalau ketangkap ya diurus, kalau nggak ketangkap ya syukur, gitu kali ya. Kalau boleh berpendapat, masalah ini sebenarnya efek dari kelakuan-kelakuan dari kalangan permotoran juga loh guys. Bisa dibilang oknum-oknum, atau bisa disebut ngap-ngap atau bocah-bocah loton, kali ya. Pada akhirnya, petugas turun tangan lagi untuk menertibkan para bocah-bocah ini. Namun, sayangnya, dampaknya ke semua kalangan biker. Ya, gimana ya? Bingung juga gue obrolin. Dari mana dulu nih? Soalnya, kejadian seperti ini terulang lagi. Dan terulang lagi. Dan begitu terus siklusnya. Tapi, akhir-akhir ini siklusnya terlalu sering kalau kita perhatikan loh. Dan si pelaku pasti kalangan-kalangan itu juga. Tapi yang generasi barunya. Nah, kita coba bahas dulu tentang razia knalpot lagi dan lagi. Sudah tahukah modifikasi tentang knalpot di Indonesia itu masih abu-abu peraturannya? Dalam tanda kurung loh ya. Undang-undangnya bisa dimengerti, tapi pemahamannya di lapangan berbeda-beda. Inti dari undang-undang tersebut laik jalan. Jadi penerapannya mengarah ke part-part standar. Jadi, kalau di kendaraan kita tidak menggunakan part-part standar, siap-siap aja dirazia. Kalau teman-teman pengguna knalpot modifikasi, alias knalpot aftermarket, atau knalpot racing, ya dimohon untuk lebih tertib lagi berkendaranya. Apalagi jangan dikonten-kontenin yang aneh-aneh deh. Dan pada akhirnya menjadi tren yang salah, lalu mengundang petugas untuk menertibkan. Kadang ulah kita sendiri juga yang membuat petugas untuk menertibkan. Udah tahu peraturan knalpot aftermarket ini di Indonesia masih abu-abu. Kitanya yang harus lebih tertib lagi di jalannya. Ini malah aneh-aneh di jalan, ya diciduk deh. Nah, lanjut ke masalah razia bilet. Kalau ini, gue kurang tahu apa dan kenapa ada razia bilet sekarang ini. Benar atau tidakkah razia bilet ini informasinya? Ataukah karena maraknya penggunaan lampu bilet sekarang ini, kemudian ada user yang menyalahgunakan lampu ini saat berkendara dan merugikan pengendara lain, lalu mengakibatkan kecelakaan? Siapa tahu kan? Ini hanya dugaan gue semata saja, atau kabar razia bilet ini hanya pemanis berita saja. Nah, sebelum masuk ke bahasan razia bilet, kita coba sedikit membahas apa itu lampu bilet. Lampu bilet merupakan lampu LED dan memiliki cangkang pemantul cahaya, lalu diberikan lensa proyektor agar sebaran cahaya menjadi fokus dan tidak menyilaukan dari lawan arah. Sebenarnya bilet ini mirip dengan lampu proyektor HID, tapi bedanya yang satu menggunakan chip LED dan satu lagi bohlam HID. Tapi sekarang lampu HID sudah mulai ditinggalkan dan beralih ke bilet yang lebih hemat daya dan lebih terang. Nah, masuk lagi kita ke razia bilet. Terlepas benar adanya atau tidaknya kabar ini, kabar razia bilet maksudnya. Kalau dari pandangan gue, sepertinya karena maraknya penggunaan lampu bilet dan perkontenan bilet ini. Bagaimana tidak, harga bilet sekarang aja murah-murah lah. Dan didukung lagi dengan menjamurnya bengkel-bengkel aksesoris lampu. Pada akhirnya user bilet ini menjadi banyak, tapi beberapa user tidak didukung dengan edukasi yang benar, jadinya malah merugikan ke pengguna lain. Semisal perang bilet di jalan raya, atau kata bocah-bocah bilet sekarang, adu piu-piu, yang membuat pengendara lain jadi risih, dan bisa menimbulkan kecelakaan. Bagaimana tidak, itu cahaya bilet, kalau lagi dalam kondisi pas beam,
atau lagi ngediem, dan di jalan yang minim penerangan nih, bagi lawan arah udah mirip flashbang loh, karena saking terang dan menusuk mata banget, dan membuat yang arah lawan jadi buta sesaat. Gue pernah jadi korban bocah-bocah bilet ini saat pulang malam dari Padang menuju Pariaman via Ulakan. Para bocah-bocah ini lagi perang bilet dari arah berlawanan gue. Pada saat itu jalanan memang minim sekali penerangan. Ya sesuai yang gue bilang, mata gue berasa kena flashbang. Buta sesaat guys, malah lagi boncengin istri lo. Apa nggak bahaya tuh tindakan mereka? Dan gue masih ingat itu para bocah bilet, user motor jet ski darat alias Namet, dan merupakan salah satu komunitas dari Namet. Mungkin karena tren yang seperti inilah petugas melakukan razia terhadap bilet jika memang benar adanya. Balik lagi, peraturan tentang modifikasi pada kendaraan di Indonesia masih belum terlalu jelas dan penafsirannya masih luas. Ini menurut pendapat gue. Bisa jadi gue melewatkan sesuatu dan lain hal. Jadinya gue nggak memahami hal tersebut. Jadi, buat yang hobi modifikasi yang merubah tampilan kendaraan fisik dari standar pabrikan, ya dimohon untuk lebih tertib saja dan lebih bijaksana dalam berkendaranya. Masak ya, kita udah gantengin motor bagusin performanya, diangkut polisi ke markasnya. Di sini gue nggak nyalahin yang modif-modif kendaraannya, terutama motor. Gue juga suka dengan dunia permodifikasian. Dan dulu juga sempat pakai knalpot racing. Tapi gue saat itu selalu berusaha untuk bijaksana di jalan. Nggak asal tarik gas agar orang tidak terganggu di jalan. Ya udah, mungkin kita cukupkan saja vlognya kali ini ya. Ingat guys, kalau kendaraannya udah modif macam-macam, please jangan macam-macam juga di jalan atau di medsosnya. Bijaksanalah dalam berkendara dan bermedia sosial. Kalau mau ikut tren, ikuti tren yang positif dan di tempat yang tidak mengganggu khalayak ramai. Semoga kedepannya nggak ada hal-hal yang begini lagi deh. Berharap banget gue dunia permotoran adem ayem. Ini malah tiap tahun, ada aja masalahnya. Senggol inilah, itulah. Razia inilah, itulah. Adu-adu cahaya bilen lah. Adu pebalap lah. Kalau nggak modifnya dong, nggak ditemenin. Dunia motor macam apa ini? Masak nggak ada mau ketenangan dalam menjalani hobi sih guys. Okelah semuanya, terima kasih sudah menonton vlog singkat kali ini. Jangan lupa juga support kami di Saweria dengan cara scan aja QR code-nya guys. Kemudian, yang pastinya jangan lupa di like, di komen, di share, dan si subscribe ya. Gue Inol Motovlog pamit dulu. Keep safety, keep riding, see you, and bye-bye.